Bagaimana sih para pemuda atau generasi muda di Bali ini mengatasi atau mensiasati kondisi untuk membagi waktu sosial untuk kehidupan sosial tuh ya mungkin ada di Banjar, di Betul. Pura, dan juga waktu untuk pribadi itu maksudnya adalah bekerja, itulah tentunya ya urgent ya. Salah satunya ya. Jarang ke Banjar tapi gaya keren gitu kan. Di sosmed gagah. Sosmed gagah jadi sampai di counter gitu. Ya. Balik lagi ya ke Semangat 45. Ini kan sebenarnya Semangat 45, kalau nggak 4 berlima. Jadi itu merasa mungkin ketidakfairan terhadap bagi orang yang memang mengerjakan itu. Yes, yang benar-benar Ya. ini ya. Dan ini dipukul rata bahwa ketidakhadiran itu memang tidak berkontribusi. Nah, Padahal memang mungkin ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bro Sandi. Yes, apa kabar? Luar biasa baik. Seperti biasa kita tiap minggu ngobrol-ngobrol di sini di view yang perlahan mulai oke lagi. Ya. Walaupun cuaca masih agak-agak hujan, jadi Yes. ya langitnya belum sebiru biasanya lah ya. Iya, betul. Biasanya di sini kalau udah musim penghujan udah selesai, masuk musim kemarau, wah ini view-nya luar biasa banget. Epic lah. Langitnya The bagus. best in Bali by the way. Wes. Yes. Apalagi sawah, latarnya gunung, udah kayak pemandangan-pemandangan gambaran SD ya. Iya. Nostalgia jadi. Nostalgia SD. Nah, di pagi yang cerah ini kita mau bahas topik apa nih kira-kira Sandi? Nah, dari kemarin kan kita sudah 2 video kemarin tuh kita related dengan finance, Bro. Finance. Kayaknya agak bosan nih. Bisnis, ya. Kayaknya agak bosan nih. Ya. Ya, benar. kita akan mungkin bahas bukan isu lah. Topik yang lagi hangat sekarang di sosial. Benar, di sosial Ya. khususnya di Bali nih. Specifically di Bali. Yes, benar-benar yang lagi banyak dirasakan oleh para pemuda-pemuda Banjar. Iya, betul. Termasuk saya mungkin. Iya, masih pemuda dia. Masih. Ya. Walaupun umur sudah tua ya. Itu pilihan tuh. Benar. Kita mau bahas topik soal bagaimana sih para pemuda atau generasi muda di Bali ini mengatasi atau mensiasati kondisi untuk membagi waktu sosial untuk kehidupan sosial tuh ya mungkin ada di Banjar, di Betul. Pura, dan juga waktu untuk pribadi itu maksudnya adalah bekerja, itulah tentunya ya urgent ya. Salah satunya ya. Yes, itu sih main topik kita hari ini tuh itu. Siap. Wih, ini ya beban berat ya untuk pagi-pagi ya. Berat dan juga kan lagi banyak tuh di Ya, TikTok rame. di mana yang kayak Betul. banjar-banjarnya buat spanduk kayak gitu kan. Spanduk. Bahkan sekarang ada challenge-nya. Gimana tuh? Saya kemarin lihat tuh di challenge lah gitu. Spanduknya kan jarang ke Banjar, gaya keren kan gitu. Ah iya. Sekarang di challenge, biar lu aja ke Banjar, gua mau ride gitu. Wah. Wih, itu Oh, dibalikin. dibalikin, diserang nih. Ada kartu Uno reverse-nya dia tuh. Iya. Ya itu tapi setelah itu rame, ada juga beberapa Banjar, beberapa di desa di Bali itu yang buat kayak mau jarang, intinya ditranslate bahasa Indonesia ya. Iya. Mau sering ke Banjar atau mau jarang ke Banjar, kita tetap berteman, kita tetap Betul. bersaudara. Nah, itu keren tuh. Itu wajib tuh guys ya. Itu keren tuh. Nah, mungkin coba kita bahas dulu dari sisi pandanganku dulu kali ya. Sebagai specifically anak yang masih pemuda. Benar, yang masih Iya. pemuda. Karena saya udah lewat pemudanya. Yang masih pemuda tapi juga ada kesibukan pribadi. Betul. Nah, itu gimana? Nah. Nah, gini ya. Kalau menurut saya pribadi, dua-duanya penting. Yes. Dua-duanya penting. Kenapa? Karena kita tinggal di Bali. Justru hal yang membuat Bali itu unik adalah hal bersosialnya itu menurut saya tuh masih kental banget. Ya. Baik dari hampir di semua generasi lah, sampai kita berkeluarga pun itu kan juga masih melekat ya. Masih. Gotong royongnya, entah itu buat kegiatan adat aja atau mungkin untuk kegiatan agama itu masih Ya, jadi itu ya. juga hal yang penting. Betul. Nah, kemudian di sisi lain kita bekerja, which is kan tiap orang punya pekerjaan yang berbeda-beda ya. Betul. Punya waktu jam untuk bekerja tuh beda-beda. Betul. Nah, itu juga jadi penting. Karena kalau itu tidak dilakukan ya itu kan mata pencaharian kita. Iya. Ribet Ya. juga. Masa Responsibility kita sebagai manusia juga di sana kan. benar, apalagi cowok ya, maksudnya Iya. mesti nge-provide dan sebagainya. Betul.
Jadi garis besarnya mungkin ya, atau benang merahnya itu adalah kalau misalkan kita kalau misalkan kayak SMA gitu ya, atau mungkin masih sekolah gitu, lebih mudah lah mungkin ya, karena Iya, kan betul. umumnya kita sekolah itu adalah weekday dan juga paling sampai jam sore doang, Betul, which is betul. malam ya harusnya masih bisa dah dibagi waktu. Yes. Terus weekend juga kan masih bisa, itu aman lah untuk case yang itu. Nah, tapi untuk case yang bekerja, paling kalau misalkan bisa ya kita selah-selahin waktu lah ketika nggak bekerja atau pas apa ya bisa, walaupun dibanding dengan teman-teman yang lain tuh pasti beda lah, pasti respect lah tetap sama teman-teman yang bisa rajin tetap Iya, iya. sosial di Banjar ataupun di Pura atau di mana tuh tetap respect lah, keren. Tapi bagi yang juga ada punya kesibukan kayak begitu ya mungkin sebaiknya ketika libur mungkin, atau mungkin ketika shiftnya lagi diganti atau gimana Iya, ya betul. tetap diusahakan dan Iya. kalau kayak saya pribadi contohnya dulu aktif lah, kayak ikut megambal, kebetulan bisa megambal kayak Iya. gitu, kebetulan suka juga, Iya, iya. jadi ada ngayah bagaimana pasti diusahakan datang, walaupun mungkin kayak serutin-rutinnya latihannya Iya, atau iya. mungkin apanya itu agak ya mau nggak mau nggak bisa karena ada kesibukan bekerja. Betul. Tapi kalau ada kegiatan yang penting kayak lagi odalan, lagi ngerupuk nanti ya udah mau nyepi ya itu pasti diusahakan, paling kayak gitu. Sama satu lagi, kalau misalkan mentok banget nggak bisa Iya. atau gimana Harusnya gimana gitu ya Nah, misalnya. atau Enaknya itu atau nggak tinggalnya di Denpasar Ya, kayak gitu. jauh lah ya. Jauh. Ya paling diusahakan dari materi lah mungkin. Materi kan Betul. mungkin nggak uang, mungkin ya kita teman-teman lagi pada ngumpul kayak kasih jajan Ya. atau apa, pas sesekali datang kita bawain minum, bawain apa Betul. ya, itulah biar tidak renggang banget jadinya. Betul, betul, Paling betul. gitu sih kalau Iya. menurutku. Iya. Kalau Sandi pandangannya gimana? Kalau saya sebagai pribadi sekarang kan mungkin tidak bisa membahas specifically yang terjadi di Banjar ya, karena Yes, saya yes. sudah statusnya sudah berkeluarga, Berkeluarga. which is nggak aktif lagi di Banjar. Ya. Tapi saya bisa ngasih pandangan sebagai saya yang pernah muda. benar. Saya kan pernah muda nih. Gitu. Kalau saya tuh kalau saya tuh gini, teman-teman semua. Mungkin ya untuk mensiasati ya bahwa kerenggangan ini kan awalnya sebenarnya dari gini kan. Semangat 45 Ya. kasarnya gitu. Joknya adalah semangat 45 itu artinya kalau nggak berempat berlima gitu. Oh, maksudnya Nyelesaiinnya. aduh warungah lagi. Iya. Nyelesain ogoh-ogohnya misalnya kan sekarang ini event buat ogoh-ogoh ya. Oh, bentar, tak kasih konteksnya dulu. Iya. Jadi kita sekarang ini kan lagi mau hari raya, salah satu hari raya terbesar di Hindu Bali yaitu Iya. Nyepi. Nyepi ya. Nah, dalam upacara Nyepi itu ada beberapa runtutan upacaranya. Salah satu Betul. adalah pengerupukan. Iya, pengerupukan. Nah, pengerupukan ini kita tuh di setiap Banjar di Bali buat ogoh-ogoh. Betul, Nah, itu adalah betul. tanggung jawab dari masing-masing muda-mudinya. Muda-mudi ya. Oke, Kita silakan. specifically itulah karena kan yang kemarin viral tuh kan Yes. specifically itu kan. Oh, iya, iya. Jarang ke Banjar tapi gaya keren gitu kan. Di sosmed gagah. Sosmed gagah jadi sampai di counter gitu. Iya. Balik lagi ya ke semangat 45. Ini kan sebenarnya semangat 45 kalau nggak 4 berlima. Jadi itu merasa mungkin ketidakfairan terhadap bagi orang yang memang mengerjakan itu. Yes, yang benar-benar Ya. ngelakuin ya. Dan at the end of the day ketika ogoh-ogohnya sudah jadi mereka selebrasi sama-sama. Ya. Itu mungkin menimbulkan kecemburuan sosial sih. Iya benar. Iya. Orang gua doang yang kerja nih, Iya. orang aku doang yang kerja. Tapi gitu ketika nanti ngangkat berempat juga kan nggak bisa Nggak juga. bisa. Gitu. Nah, itu bener sih. Itu Bagus, jadinya. filosofinya benar. Ya jadinya mungkin ya teman-teman ya kita harus juga lebih bijak sih merespon itu dan Iya, menyikapi dalam arti begini. Sering sekali saya dulu di Banjar tuh ya sering sekali bahwa ke Banjar itu eventnya justru bukan bekerja tapi sekedar kumpul-kumpul. Ya benar. Jadi misalnya let's say pengerupukan lagi 1 bulan nih gitu. Oke. Dari 2 bulan ke belakang nih kita udah prepare. Mhm. Tapi mostly kegiatannya itu adalah kumpul-kumpul Benar sih. yang kurang produktif. Benar. Nah mungkin kedepannya untuk mensiasati ini adalah bagi pemudi-pemudi ini atau ketua STT-nya yang memimpin, Ya. ini lebih spesifik schedule-nya sih. Ya. Misalnya let's say dulu kan kalau buat ogoh-ogoh tuh kan nggak kayak sekarang kan. Itu sekarang kan dapat sumbangan tuh besar-besar. Oke lah gede. Dulu banget. masih cari sumbangan. Dulu tuh masih memang oke hari Minggu tanggal ini nih kita keliling ya. Oke. Jadi nggak ada alasan karena sudah diinfo tuh in advance. Ya benar.
Jadi contohnya sekarang beli kertas semen nih atau nyari kertas koran buat bungkus ogoh-ogoh, itu Bahan. sudah ada schedule-nya. Oke. Nah, sekarang yang saya lihat ya, kurang tahu specifically sih sebenarnya, cuman yang saya lihat tuh seringnya tidak efektif, bro. Oke, benar. Dan ini dipukul rata bahwa ketidakhadiran itu memang tidak berkontribusi. Nah, benar. Padahal memang mungkin ya dari sisi schedulingnya juga rancu. Kurang Ini jelas ngapain ke Banjar? Ya, Orang yang lebih rasional dan mungkin lebih kayak situasionalnya mereka harus bekerja, ada kesibukan lain, itu pasti memilih memprioritaskan yang bekerja dulu. kerjaannya. Ya. Kalau saya sih melihatnya mungkin salah satu trik atau mungkin solusi ke depannya tuh bisanya tuh di scheduling lebih bagus aja sih, bro. Rapi ya. Karena nongkrong-nongkrong di Banjar kan kalau keseringan, menurut saya ya di era produktif sekarang, Ya, sayang waktunya. sayang waktunya. Karena Ya. jujur ya, ini saya nggak ngomong sayang nongkrong sekarang, saya yang melakukan itu dulu. Dulu. Itu setiap hari ke Banjar. Ya. Setiap hari nggak salah juga sebenarnya, Nggak salah. fair juga itu terserah. Cuman di era sekarang kan masih banyak hal yang kita bisa lakukan sebenarnya untuk mengimbangi status sosial kita dan era kompetisi sekarang, Ya, Bis. dan juga tiap-tiap orang kan, nah ini paling dari masing-masing pihak juga ya. Ya. Maksudnya kayak dari yang emang rajin ke Banjar, Mhm. which is okay, dan juga dari yang mungkin jarang ke Banjar. Dua-duanya mesti punya keyakinan dan kesepakatan bahwa tiap-tiap orang itu punya kesibukan yang berbeda-beda. Ya, itu harus mengerti sih. Itu- Harus ada titik tengahnya, Ya. pengertiannya itu sih. Maksudnya kayak dari sisi yang emang rajin, yang emang supportnya gede banget, dia ngerti, oh ya udah dah, jangan dimusuhin lah, orang kita Iya. juga mau ngapa-ngapain ya sama mereka juga. Betul. Gerada guduk lah bahasa Balinya ya Iya. kan, sama mereka juga ya, jangan dibedain, jangan Iya, didiskriminasiin. Nah, kalau dari sisi yang emang jarang ya, ketika kita datang, ketika apa ya, usahakan support semaksimal mungkin. Betul, itu sih penting banget tuh. Bener. Ya Dis. istilah ajom-ajomin bedik lah, Ya. apa namanya, yang emang berkontribusi itu kan. Iya. Jadi kayak egonya dia nih tetap keisi. Keisi, betul. Dan mungkin bisa tambahin sedikit nih, bro, apa namanya, aspek time is money itu ya, kita Oke. aplikasikan sedikit tuh Oke, gini. benar. Kita spending waktu di sosial tuh kan memang nggak ada uangnya lah, Benar. kasarnya gitu ya. Dan kita yang jarang datang itu, baik kalian kerja atau kesibukan apa, ya usahakan memfill di sana. Kayak Adis bilang tadi, mungkin kontribusinya di materi. Nah, iya benar. Sehingga contohnya nih, datang nih, hey bro, sorry ya nggak datang kemarin acara cari bambu dan segala macam. Ini aku ada gini nih, oleh-oleh. Ya. Kita enjoy bareng-bareng, bawa ayam panggang mungkin sekilo gitu kan. Ya. Kita nikmatin Enak. bareng-bareng. Itu lebih ngikatin apa, ngelemin hubungan yang udah mulai gini kan. Ada agak-agak renggang. Enggak renggang Ya. gitu. Nggak pernah datang nih gini tapi dia kontribusinya oke sih. Ya. Jadi mungkin siasatnya gitu. Benar. Ya. Itu pasti setidaknya kayak orang lagi kerja, lagi ngumpul di Banjar kayak gitu. Ya. Kita bawain apa pasti happy lah. Ya, Benar. Itu bisa menjadi salah satu solusi. betul. Asalkan ya janganlah kayak niru-niru kayak di Banjar-Banjar lain yang kayak benar-benar itu kan orang jadi semakin Wih, panas ya. iya. Panas itu. Oke, yang emang dia punya egonya tinggi juga nih misalkan, Woi, terus dia emang mungkin ya let's say secara pekerjaan secara apa oke, udah makin anjing, gua nggak butuh lu gitu sebenarnya kan. Itu jangan lah. Janganlah, itu bikin gap lah. Itu open war namanya. Open war ya. Itu jadi kayak gapnya semakin Iya. jauh justru. Apalagi lewat hal yang memang kita niat banget ya, kayak buat baliho spanduk Itu itu. kan udah spend uang. Itu udah niat untuk specifically ngehujat yang Ya. memang nggak datang, dan sekarang bahkan di counter nih. Nah, Nah, ini kan udah saling counter, dua perpecahan gitu, Ya. maksudnya kan itu jangan lah. itu nggak wise lah Iya. kayaknya ya, gitu. Karena balik lagi tiap orang ya punya kesibukannya sendiri, Iya. punya urgensinya masing-masing gitu sih. Dan memang pada dasarnya kita kalau ngomong kita sebagai manusia ya, Iya. ini kan sebenarnya kita adalah makhluk sosial. Benar. Yang dimana siapapun kalian di luar sana, apapun pekerjaannya, apapun status sosialnya, memang bersosialisasi itulah wajib, bro. Pasti butuh. Pasti butuh. Pasti Nggak bisa tuh hidup nyulu sendiri gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Itu Itu emang kebutuhan dasar manusia juga. ya. Jadi kita harus let's say punya orang-orang yang let's say punya kesibukan bekerja ya, profesional di jabatan tinggi, apalagi usahakanlah kalau memang nggak bisa kontribusi waktu, ayo sisihkan sedikit
kasarnya nih bayar waktunya mereka. Benar, itu benar. Kasarnya ya gitu ya. Kasarannya, ya. Ya nggak dengan langsung uang gini, thank you ya udah ke Banjar nih 100.000, nggak gitu. Ya. Kayak tadi kontribusi. Makanan lah. Ya cemilan makanan. lah. Kalau sekarang kan ya bir bintang. Ya, Boleh. itu sangat sangat berarti banget sih. Ya gitu, boleh lah gitu. Sekali-sekali kan, makanya saya bilang tadi nggak harus setiap hari. Ya. Nah, schedule-nya dibenerin nih, spesifikin. Ya. Minggu ini nih, hari ini kita latihan menggambal jam segini. Oke, bagus. Ya, benar. Jangan tiba-tiba, ayo ngumpul ke Banjar. Ngapain? Agendanya apa? Nggak tahu nih. Nggak tahu ya. Ya. Nggak produktif juga sebenarnya gitu. Ya, itu sih. Karena ya itu tadi, masing-masing pihak harus sama-sama mengerti kondisinya, dan kalau udah sama-sama ngerti pasti lebih enak lah, nggak ada lah pasti rasa kayak pengen buat gap semakin jauh, buat diskriminasi. Nah, kalau mungkin cerita dikit, kalau aku pribadi mungkin memang jadinya sih nggak yang terlalu dekat banget gimana gitu ya. Kayak jadi sahabatan gitu mungkin memang nggak, karena memang secara daily-nya tidak sesering itu. Tapi mungkin aku mensiasatinya dengan ya ketika ada event-event gede, contoh kayak ada odalan mungkin atau apa. Nah, biasanya selain yang menyatukan muda-mudi di Bali, selain ogoh-ogoh atau selain event nyepi atau ngerupuk ini, itu ada event misalkan kayak odalan yang melibatkan sesuunannya. Sesuunan di masing-masing Banjarnya, betul. Sesuunan tuh kayak mungkin ada barong, ada rangda dan sebagainya. Itu tiap-tiap tempat beda. Nah, itu yang event lain yang menyatukan para muda-mudi. Nah, aku mensiasatinya dengan yaitu misalkan ada suatu event gede yang kayak melibatkan sesuunan ini, ya mau nggak mau kita harus luangin waktu. Sekalian kita juga ibadah kan ya. Betul. Kita juga tetap hadir loh dia. Ketika event penting hadir loh dia. Ya itu paling cara mensiasatinya juga. Udah secara daily yang ibaratnya event tidak ada suatu kegiatan penting yang nggak datang, ya sebaiknya ketika ada event yang penting, entah itu odalan atau mungkin ngiring tuh kayak kita keliling bawa sesunannya itu, ya diusahakan lah. Jangan yang benar-benar ignorance banget. Nah, itu juga betul, itu salah sih itu. Benar sih, karena juga ya di Bali ini kan sebenarnya kita ini sudah dibentuk oleh adat istiadat. Kita tuh diikat sebagai makhluk sosial itu sendiri, bro. Nggak hanya ogoh-ogoh. Kayak tadi ada odalan, ada ngiring, ada hal lain-lain lah, banyak hal lah gitu. Jadinya memang event-event di Bali ini memang sudah didesain mungkin ya sama beliau ya, leluhur kita, bahwa kita nih harus menjadi satu kesatuan. Jadi usahakan ya, teman-teman semua ya. Semua orang tuh punya prioritas masing-masing, cuman ya kita lebih bijak aja menyikapi. Itu aja sih polung dari saya. Karena jujur ya, Dis, ini hanya applicable dengan anak muda. Contohnya ketika saya sudah berkeluarga, itu formatnya sudah beda. Benar, ada aturannya lagi beda. Sudah ada denda. Ya, benar. Jadi justru kalau kayak begitu lebih enak menurutku. Karena kenapa? Karena aturannya clear. Oh, saya nggak bisa. Oh, ada hal yang bisa saya kontribusikan. Yang lebih susah kan somehow memang sesuatu aturan yang sifatnya norma. Yang sifatnya sosial. In the gray area ya. Nah, itu antara hitam dan putih, itu yang bahaya. Itu dah. Kalau saya tuh jadinya kalau saya di let's say ini ya, teman-teman yang udah berkeluarga pasti tahu lah. Kalau ngayah itu nggak datang, pasti ada dendanya. Dendanya itu bukan hanya semata uang, mungkin ada kelapa mungkin dan lain-lain gitu, alat-alat gitu, betul. Dan event-event kita ini memang event yang kayak saya bilang tadi, memang specifically dischedulekan. Benar. Mostly ya, kecuali ya kematian lah gitu, kan ada schedule. Iya, benar. Gitu. Jadinya kalau saya misalnya si A ini mau nikah, kita diundang untuk buat sate hari Minggu tanggal ini. Nah, itu kan udah spesifik tuh, pasti. Agendanya jelas. Buat sate, jamnya jam segini, bawa apa, clear. Nah, ini mungkin bisa diaplikasikan ke waktu pemuda, Dis. Jadinya nanti siapa tahu Bro Adis nih jadi ketua STT kan. Waduh. Kayak udah lewat nggak sih, Mas? Oh iya, itu dah. Misalnya gitulah, artinya bisa itu diaplikasikan. Guys, tanggal ini kita nyari bambu yuk. Kita butuh tenaga cowok 8 orang. Cewek-ceweknya siapin makanan ya. Nah, lebih terorganisir, saya rasa itu akan bisa meminimalisir ketidakhadiran karena sudah jauh-jauh hari. Udah jauh-jauh hari. Iya, gitu sih teman-teman semua.
Benar sih, tapi beberapa juga udah mulai menjalankan itu, Ya. udah keren lah, udah keren. Keren, top pokoknya. Cuma kadang ya itu apalagi kerja di kayak di pariwisata kan shift-shiftan gitu ya. Itu kan Shift-shiftan kadang kayak dan jam karet. nabrak. Ya. Ya, Nah, bener banget. Aduh, ini masalah di Indonesia, ya. di seluruh Indonesia kayaknya deh. Di Bali juga. Aduh, jujur ya, Nah, bukannya gimana, tapi on time itu adalah hal yang mahal dan menurutku penting banget ya sih. itu komitmen sih itu. Ya, maksudnya gini ya. Aku merasakan kayak kita janjian, misalnya mau ada acara apa, misalnya latihan apa. Itu 90% udah pasti gitu. Oh iya. Udah pasti ngaret tuh. Itu Iya, masalahnya itu itu kan pasti itu. maksudnya tiap orang tuh punya, balik lagi ya, tiap orang punya kebutuhannya masing-masing. Ya, Jadi sehingga kalau jadwal itu geser, kan akan menggeser rundown pekerjaan yang lain-lain. Nah itu. betul. Itu sih juga mungkin kayak aku nih contoh misalkan. Kalau curhat sedikit, kayak ini event ngerupuk ini lah. Kan sebenarnya aku biasanya kontribusi menggambar di sini lah. Tapi karena jadwalnya nabrak, aku kan kerjanya ya kayak almost all the time lah ya, kecuali weekend ya. Iya, iya. Apalagi malam tuh New York session itu lumayan intens kan. Nah, ketika jam sudah ditentuin dan itu mundur, oke, mundur 5 menit 10 menit masih still oke ya. Iya. Tapi kalau sampai setengah jam, 2 jam. sampai sejam, 2 jam baru mulai. Nah, Iya. itu kan gimana ya? Market kan nggak peduli kita mau apa. Iya, ya Adis lah itu nggak mungkin ditungguin. Oh, Adis Bentar belum deh. datang nih, belum absen nih. Kita jangan buka Wall Street dulu ya. Nggak akan. Udah kapitalnya receh lagi, nggak Iya. mungkin lah ditungguin. Iya, Sama betul. mereka di Wall Street kan udah nggak mungkin ya. Kayak Iya. begitu sih. Misalkan kita kayak market open jam 10 WITA gitu ya, kalau kita convert ke WITA, atau jam setengah 10 atau jam setengah 11. Mulai latihan baru mepet-mepet karena kan susah jadinya. Iya. Awalnya kalau cerita sedikit, ketika misalkan sudah komitmen mau join, udah mau gini, tapi kita bilang bisa. Nah ini juga penting nih, ketika kita bilang bisa, tapi nyatanya ketika ada proses latihan, ketika ada proses pembuatan ogoh-ogoh mungkin atau apa, tapi nyatanya nggak datang, nah itu mendingan dari awal kita komitmen bilang enggak. Iya. Itu sih, kalau aku prinsipnya kayak gitu, daripada kita bilang bisa, kita punya tanggung jawab, kita punya part penting di sana, Iya. tapi kita nggak datang. Nah, Iya. itu kan Iya. yang lainnya jadi ketarik. Betul, tuh. betul. Itu saya setuju sekali ya teman-teman semua, Benar. sebagai yang pernah muda dan sekarang walaupun ya masih muda jiwanya. Si muda juga, Nah. muda banget lah juga. Ya, oke. Sebenarnya kita harus selalu mengaplikasikan 100% ready itu ke semua aspek sih, Bro. Karena itu bias yang sering terjadi di anak muda, terutama ya di era-era milenial lah. Iya, Dan iya. Gen Z itu artinya gini, ketika ditanya nih, kamu bisa jadi videographer nggak? You have to make sure itu 100% bisa. Ah, benar. Jangan setengah-setengah. Bisa tapi sedikit. Nah, itu nggak bisa. Yes, benar. Sama kayak tadi bisa kita buat ogoh-ogoh gini ya, bisa nggak? Bisa tuh harus benar memang bisa. Sampai jadi produk. Sampai jadi akhirnya sampai Yes. angkatnya itu harus sudah selesai Nggak gitu. bisa dipakai gitu. Udah bisa dipakai. Nah, gitu. Bisa Itu naik penting. motor nggak? Itu penting. Bisa sih dikit-dikit. Itu kamu ngeriskiin, kamu bisa kecelakaan loh gitu. Ya. Itu harus konsep 100% itu selalu benar. dipakai. Itu penting banget. Selalu dipakai itu. itu. Penting banget. Mhm. Benar-benar. Jangan setengah-setengah tuh udah bilang, oh bisa gitu. Tapi Naik motor yuk Dis ke Denpasar itu. Bisa naik motor Dis? bisa. Bisa dikit-dikit. Ah, mending nggak usah lah gitu. Nggak usah. Mending cari Grab aja gitu. Daripada kecelakaan. Nah, ya. Itu benar sih. itu sih harus diginiin sih. Karena kita kerja tuh kan sama banyak orang. Betul. Kalau kita, nah itu tadi ibaratnya kita yang nggak mentingin kepentingan umum, jadinya kita bilang bisa, tapi nyatanya kita jarang datang, Iya. jarang gini. Nah itu Dan kan, orang berekspektasi iya. terhadap kita. Oh gitu. si dia bisa nih, segini bisa. Nah, nih. tapi kok nggak pernah datang? Nah, kekecewaan kan itu. Iya. Kekecewaan itu muncul kan karena over expectation, Dis. Karena harapan. Karena harapan. gitu. Ada misalnya arsitek ogoh-ogoh nih. Dis, bisa kita buat ogoh-ogoh raksasa ini gitu misalnya. Yes. Bisa nggak Dis? Bisa, gampang tuh gitu. Bluffing lah di awal. Ya. In the end, datang nggak pernah. Orang tuh kan nunggu nih. Iya. Mana? Gerak nggak berani, nanti takut salah kan. Ya. Nah, itu jadinya Itu gitu. Itu, Harus itu, 100% bisa. itu poin penting juga tuh. Mhm. Gitu sih. Paling secara garis besar sih
itu aja ya, karena pasti banyak yang relate lah. Betul, betul. Maksudnya kita, apalagi teman-temanku SMA di Denpasar ya, itu udah banyak banget lah yang kayak udah lepas sama apa namanya kehidupan sosialnya di kampung, which is itu agak sedih sih ya. Maksudnya kayak mungkin cerita lagi Sandi karena masih relate juga. Aku juga dulu sekolah lama di luar Bali gitu ya. Tapi kayak masih mengusahakan ikatan dengan kehidupan sosial di sini tuh biar nggak putus. Walaupun jujur pasti bagi yang merasakan ini pasti ada rasa malu, ada rasa gimana. Tiba-tiba datang, kan pasti kayak dilihat, gimana? Kayak polisi India berarti ya. Ya kayak gitu. Maksudnya kayak udah selesai udah datang. Kayak tiba-tiba muncul, emang lu siapa gitu kan, pasti ada pemikiran kayak gitu. Itu yang bikin kita kayak feeling guilty gitu kan. Nah itu sebaiknya dihilangkan sih walaupun susah. Sama kayak aku deh, misalkan bisa datang pas libur dulu pas masih sekolah di sana ya, apalagi pas masih kerja juga, datang sesekali doang. Sesekalinya mungkin setahun cuma 2 kali 3 kali. Ya mau nggak mau rasa malu itu canggung lah ya. Rasa canggung, rasa gimana tuh harus dihilangkan. Betul. Dan surprisingly ketika kita kayak gitu, ketika kita mencoba so asik dikit lah, mau welcome kok. Mau welcome, dan kita kayak ya udah akhirnya membaur lagi. Betul. Ya nanti udah balik lagi, udah selesai liburnya, ya mau nggak mau ya balik lagi gitu sih. Iya, karena jujur pada dasarnya itu ya, tak tambahin, ini kan sebenarnya semua orang nih yang ada di satu lingkup desa atau Banjar itu kan gini ya, teman masa kecil kita, kita sudah punya ikatan jauh sebelum event ini. Benar, itu benar. Itu maksud saya tuh nggak fair juga orang yang kayak Adis tadi merasa canggung tiba-tiba baru mau ke Banjar nih, set ada spanduk. Wah, itu kan jadi kayak memvalidasi rasa canggungnya dia gitu. Nggak usah deh, mendingan lah gitu. Gitu jangan gituin lah gitu. Jangan sampai. Iya. Itu sih. Sip. Mungkin kalau dari aku sih itu aja poinnya, karena ini hal yang pasti banyak yang relate temen-temennya. Jadi ya mari kita bareng-bareng tetap jaga budaya ini, jangan sampai kayak teman-teman mungkin yang di kota gitu yang benar-benar sampai lepas banget. Itu sayang banget, jujur sayang banget. Walaupun nanti udah tinggal di kota kayak Sandi ini, walaupun udah tinggalnya udah di Denpasar, tapi kan tetap masih sering kesini, itu tetap harus dijaga. Gitu sih. Itu sih oke. Kalau dari saya itu aja cukup mungkin. Ingat aja kita makhluk sosial dan harus bersosialisasi. Yes. Terima kasih. Thank you. Bye bye.